Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Episode ketiga dengan judul Harimau Jantan dari Desa Ganding. Dalam seri ke-81 ini didukung oleh para pemain Patriawati sebagai si Tangsu, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Ani Ruslianti sebagai Ibu Rakuti, Heri sebagai Rayuyu, Kris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Akhirnya Ratanca dan Praharsini dijebloskan ke ruangan tahanan. Mereka sudah pasrah. Mereka menerima nasib apa yang akan menimpa diri mereka. Sementara itu, Rawedeng dan Rayuyu beserta prajurit-prajuritnya mulai menggerebek rumah kediaman Rakuti di Desa Ganding. Ibu Rakuti merasa sangat ketakutan dan cemas, tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Seluruh isi rumahnya digeledah, diacak-acak oleh prajurit-prajurit Majapahit. Pada saat itulah, Rayuyu menemukan si Tangsu, istri Rakuti yang bersembunyi di kolong ranjang. Melihat wanita cantik itu, Rawedeng bermaksud membawanya ke Majapahit. Tidak! Ayo! Tidak! Ayo! Aku tidak mau! Ayo! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Tidak! Lepaskan! Ayo! Lepaskan aku! Ayo! Aku tidak mau dibawa ke Majapahit! Kau tidak akan diperlakukan dengan semena-mena, Kami tidak akan menyakitimu.
Untuk apa kau tinggal di desa Ganding menjadi istri Rakuti, Lebih baik kau ikut kami. Kau akan hidup senang di istana Majapahit. Tidak. Aku sudah cukup merasa bahagia hidup di desa Ganding bersama suamiku. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Ayo, yuk. Tunggu apa lagi? Cepat. Seret dia ke atas kuda. Ayo. Kau menyakitiku. Kau prajurit jahat. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Kisahangsu, jangan tuan-tuan prajurit, jangan bawa dia istri anak hamba, jangan bawa si Tangsu, tolong, si Tangsu ditolong, si Tangsu, tolong. Di mana Rakuti ya? Istrinya diculik prajurit-prajurit Majapahit. Kasihan Rakuti. Kasihan kalau dia harus kehilangan istrinya yang sangat dicintainya. Rakuti! Rakuti! Biasanya dia duduk-duduk di sini. Tapi sekarang kok tidak ada dia. Aku harus mencari tempat lain. Mungkin dia sedang mencari kayu bakar di tepi hutan. Rakuti! 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 Sekalipun kau berdiri menjulang tinggi ke atas langit, kau pasti roboh. Aku tidak peduli siapa dirimu. Kau memang pohon yang besar. Kau perkasa. Batangmu besar dan kuat. Dan akarmu menancap di tanah sampai ke perut bumi. Tapi aku tidak akan takut. Kau akan terus kukampak. Kukampak sampai roboh. Apa kataku? Kau pasti roboh. Kau seperti seorang raksasa yang kalah di medan laga. Dan sekarang kau membujur seperti bangkai seorang raksasa. Kau telah kukalahkan. Dengan kampakku ini, kau telah kubinasakan. Akulah yang lebih perkasa. Rakuti lebih perkasa dari siapapun juga. Dan Kau sebatang pohon yang besar, hanya bisa diam. Kau tidak bisa bergerak kemana-mana. Kau hanya duduk, sambil membanggakan keperkasaanmu. Kau seperti Raja Majapahit itu, jaya negara. Suatu saat nanti, jaya negara juga akan roboh di tangan Rakuti. Rakuti! 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 Rakuti. Iya. Rakuti, celaka. Istrimu Rakuti. Bicara yang jelas. Ada apa dengan istriku? Aku mencarimu ke sana kemari, tapi rupanya kau ada di sini. Sedang apa kau, Rakuti? Kau lihat sendiri. Aku baru saja menebang pohon-pohon besar. Lihatlah pohon besar itu. Sekarang dia meringkuk tak berdaya lagi. Dia sudah mati. Dia tidak akan lagi tengadah menatap angkasa sambil menyombongkan dirinya yang besar.
dia sudah mampus di tanganku. Rakuti, kau harus segera pulang, Rakuti. Istrimu diculik prajurit Majapahit. Apa? Ulangi sekali lagi. Tenang, Rakuti, tenang. Jangan terburu nafsu. Tenangkan hatimu. Begini, semalam aku kebetulan bertugas mengamankan desa Ganding bersama beberapa orang teman. Iya, lalu? Pada saat itulah aku melihat rombongan prajurit Majapahit datang ke rumahmu. Diam-diam kami mengintip apa yang mereka lakukan di sana. Ternyata mereka menggerebek rumahmu. Dan sekarang istrimu dibawa ke Majapahit. Ibumu dipukul sampai jatuh, Rakuti. Keparat prajurit Majapahit. Kau akan menerima pembalasanku. Pembalasan Rakuti. Rakuti, akhirnya kau pulang. Istrimu dibawa pergi, Rakuti. Iya. Aku tidak bisa menghalang-halangi mereka. Istrimu diculik prajurit Majapahit. Aku akan membalas perbuatan mereka, Bu. Ibu tidak usah khawatir. Aku akan membawa pulang kembali si Tangsu dan membalas perbuatan jahat mereka itu. Jangan, Rakuti, jangan. Lebih baik kita mengalah saja, Nak. Tidak, Bu. Aku tidak akan terima. Aku tidak sudi melihat prajurit itu menyakitimu dan menculik istriku, Bu. Tapi Rakuti, kau harus sadar. Kita ini siapa? Mereka itu siapa? Kita tidak mungkin melawan mereka. Mengapa tidak mungkin, Bu? Mengapa? Kau harus berpikiran sehat, Rakuti. Mereka adalah prajurit Majapahit. Jumlah mereka sangat besar. Mana mungkin kita bisa melawan mereka seorang diri? Sudahlah, Rakuti. Lupakan saja. Mungkin ini sudah nasib kita. Lupakan saja istrimu. Tidak, Bu. Mana bisa aku melupakannya? Oh, tidak. Orang-orang itu harus diberi pelajaran. Jangan dikira aku gentar, Bu. Rakuti, tenanglah. Dinginkan dulu hatimu. Jangan bertindak dengan darah yang masih panas. Mereka tidak bisa berbuat sewenang-wenang seperti itu, Bu. Sekalipun mereka bertindak atas nama pemerintah Majapahit, tapi mereka sudah melanggar apa yang menjadi hak kita. Mereka sudah merampas hak kita. Dan kita harus memberikan perlawanan, Bu. Rakuti, mana mungkin kau melawan mereka seorang diri? Apa yang tidak mungkin akan kumungkinkan, Bu. Lihat saja nanti. Rakuti. Rakuti tidak lagi mengindahkan kata-kata ibunya. Wajahnya merah padam. Wanita setengah tua itu sedih sekali melihat putranya terbakar hawa amarah. Rakuti melompat ke ruangan bilik mendiang ayahnya. Tangannya segera membuka sebuah lemari berukiran indah. Dia memungut sebuah benda. Ternyata benda itu adalah tombak pendek. Mata tombak berkilat-kilat begitu Rakuti mencabut sarungnya. Jangan, anakku. Jangan kau utik-utik benda pusaka itu. Aku akan meminjamnya sebentar, Bu. Untuk menghajar prajurit Majapahit itu. Kau tidak bisa bermain-main dengan senjata Patmayoni. Aku hanya akan meminjamnya sebentar saja, Bu. Aku tidak puas sebelum membinasakan beberapa orang prajurit Majapahit, Bu. Senjata itu bukan barang permainan, Rakuti. Senjata itu bisa membawa bencana yang besar. Dan Patmayoni adalah warisan dari mendiang ayahmu. Kau jangan main-main dengan benda itu, Rakuti. Hanya sebentar saja, Bu. Setelah aku puas, senjata ini akan kukembalikan. Tolonglah, Bu. Tolong jangan cegah aku. Kita tidak bisa membiarkan perbuatan jahat mereka. Kita harus mengambil tindakan, Bu. Jadi kau tidak mau lagi mendengarkan kata-kata ibumu? Tapi, Bu, istriku diculik dan ibu dipukul. Lihatlah, mata kiri ibu masih bengkak. Bagaimana aku bisa tinggal diam? Aku tidak takut, Bu. Sekalipun jumlah mereka banyak, aku tidak takut.
Apalagi jika aku menggenggam senjata Patmayoni. Sudahlah, Bu. Ibu tenang-tenang saja di rumah. Sebentar lagi aku akan kembali. Aduh, Rakuti. Sudah berapa kali ku nasihatkan kepadamu. Janganlah mudah terbakar hawa amarah. Cobalah berusaha belajar mengendalikan dirimu. Bagaimana kau bisa berpikir terang jika hatimu sedang meluap-meluap seperti itu? Hah? Sudahlah, Rakuti. Marilah kita bicarakan baik-baik. Simpan kembali senjata itu, Nan. Tidak, Bu. Kali ini aku terpaksa tidak dapat menuruti perkataan Ibu. Aku pergi dulu, Bu. Aku hanya akan pergi sebentar. Maaf, Bu. Senjata peninggalan almarhum ayah ini terpaksa ku bawa. Rakuti, jangan anakku. Jangan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti melompat ke halaman. Sementara itu ibunya hanya dapat memandang kepergian putra tunggalnya dari balik pintu. Dan wanita tua itu pun menangis terseduh-seduh. Sementara Rakuti sudah tidak nampak lagi. Bayangannya berkelebat lenyap di balik pohon-pohon. Rakuti terus berlari mengejar prajurit-prajurit Majapahit. Di tangan kanannya tergenggam tombak Patmayoni. Patmayoni adalah nama lain dari Batara Brahma. Dan Batara Brahma adalah dewa api. Karena itu, tombak Patmayoni mempunyai sifat yang sangat panas. Sifat yang dimiliki oleh api. Tunggu, prajurit-prajurit Majapahit! Jangan lari! Tunggu! Hadapilah Rakuti! Ayo! Jangan berlaku pengecut! Marilah kita bertarung secara ksatria! Rayoyo, kita bisa istirahat di kaki bukit ini sampai menjelang esok hari. Iya, kulihat prajurit-prajurit itu sudah nampak lelah. Mereka memang membutuhkan istirahat. Bagaimana dengan perempuan itu? Apakah dia masih juga berontak? Sekarang sudah tidak lagi, Rawedeng. Tadi dia berontak dengan hebat. Dia menggigit tangan salah seorang prajurit. Dia berusaha untuk melarikan diri. Tapi apalah artinya kekuatan seorang wanita? Akhirnya kami dapat menjinakkannya. Kukira dia perempuan yang paling cantik di seluruh desa Ganding, Rayoyo. Benar, Rawedeng. Kukira dia lebih cantik dibandingkan dengan Praharsini. Gusti Ramapati pasti akan girang sekali. Bagaimana kalau suaminya menyusul, Rawedeng? Rayoyo, biar saja dia menyusul. Dia harus mempertaruhkan nyawanya jika ingin mengambil kembali istrinya. Ada apa, prajurit? Mengapa kau terengah-engah? Perempuan itu, Tuan Rayuyu. Ada apa? Nampaknya dia sedang sakit. Badannya sangat lemah. Ayo Rayuyu, kita lihat. Yang kau rasakan sekarang, wajahmu pucat sekali. Di mana suami hamba? Di mana Kakang Rakuti suami hamba? Kau tidak usah mengingat-ingat suamimu. Sekarang ini kau sedang dalam perjalanan menuju istana Majapahit. Kau sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat yang indah, yang menyenangkan, dan yang membuat hati kita bisa bahagia. Kembalikan hamba pada suami hamba. Hamba tidak mau dibawa ke Majapahit, Tuan. Ampun, Tuan. Hamba benar-benar tidak mau.
Hamba ingin kembali ke desa Ganding. Hamba tidak bisa berpisah dengan Kakang Rakuti, Tuan. Hai, dengar baik-baik. Rakuti tidak ada apa-apanya. Dia hanyalah seorang pemuda desa yang melarat dan sengsara. Bagaimana dia bisa membuatmu hidup bahagia? Dia tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak punya rumah mewah. Dia tidak punya sesuatu yang dibanggakan. Dia hanya punya sekelumit keberanian dan kesombongan. Sudahlah. Lebih baik kau menuruti perintah kami. Kau akan dijadikan wanita persembahan. Kau akan kami bawa menghadap Gusti Ramapati. Dan selanjutnya kau harus menuruti segala perintah beliau. Kau akan dibawa menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Dan selanjutnya kau akan hidup senang di Istana Majapahit. Apakah ini bukan suatu keberuntungan? Iya. Coba gunakan otakmu sedikit. Ini adalah suatu keberuntungan yang sangat besar. Jarang wanita cantik mendapat kesempatan emas seperti ini. Kau harus mensyukurinya, anak manis. Kakang Rakuti, tolonglah aku, Kakang. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Tidak mau. Tidak mau. Kakang Rakuti, di mana kau sekarang, Kakang? Apakah kau tidak mendengar intihanku? Tidakkah kau mendengar ratap tangisku ini? Datanglah, Kakang Rakuti. Datanglah. Tolonglah aku, Kakang. Tolonglah istrimu. Kau masih mencintai si Tangsu, bukan? Datanglah, Kakang. Bebaskanlah aku dari cengkraman prajurit-prajurit jahat ini. Hei, ada apa itu, prajurit? Kebakaran! Api! Kebakaran! Kurang aja. Ayo, semuanya keluar dari dalam tenda. Keluar! Ayo keluar! Ayo! Kurang ajar. Ini pasti perbuatan seseorang. Benar, Rawedeng. Jelas ada yang membakar tenda perkemahan kita. Kepala setan alas. Kita terpaksa tidak bisa menginap di sini malam ini, Rayuyu. Iya, semua tenda habis terbakar. Kukira kita harus melanjutkan perjalanan kita ke Majapahit malam ini juga. Ketika Rawedeng dan Rayuyu sedang menggerutu, sementara api masih mencilat-cilat sisa-sisa tenda, pada saat itulah sebuah bayangan berkelebat dari dahan pohon ke dahan yang lain. Rawedeng terkejut, demikian pula Rayuyu. Mereka segera mengisyaratkan sesuatu kepada prajurit-prajurit yang berdiri di sepanjang jalan. Sementara api masih menyala-nyala membakar tenda-tenda perkemahan yang tersisa. Rayuyu dan Rawedeng melihat kehadiran seorang laki-laki yang berbadan tegap. Laki-laki itu berdiri tegak perkasa. Tangan kanannya menggenggam sebuah tombak pendek. Mata tombak berkilat-kilat ditimpa cahaya api kebakaran. Cepat! Rupanya kau. Iya, akulah yang datang. Kau tidak bisa pergi dari desa Ganding seenak perutmu setelah melakukan kejahatan. Akulah yang akan menghalang-halangi kalian. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection.
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rawedeng dan Rayuyu mengurungkan niatnya untuk membantu prajurit-prajurit memadamkan api. Mendadak di hadapan mereka telah berdiri seorang laki-laki tegap perkasa. Laki-laki itu datang begitu tiba-tiba, seolah-olah dia datang dari atas langit yang hitam. Tangan kanannya menggenggam sebuah tombak pendek terhunus. Mata tombak berkilat-kilat membiaskan cahaya api kebakaran. Laki-laki itu berdiri tegak menantang. Rawedeng segera dapat mengenalinya. Kau rupanya harimau jantan dari desa Ganding. Benar, akulah yang datang. Akulah yang membakar tenda perkemahanmu. Itu sebagai balasan dari perbuatanmu yang sewenang-wenang kepada istriku. Sekarang kembalikan istriku. Kau tidak berhak membawanya ke Majapahit. Dia bukan barang yang bisa dibawa ke sana kemari seenaknya. Aku tahu. Kau seorang pemberani. Seorang pemberani yang bodoh. Kau akan bernasib konyol. Rawedeng, biar kuputuskan batang lehernya. Tenang Rayuyu. Kita akan segera dapat membereskannya. Apa yang kau katakan? Kau juga. Kalian semua yang akan segera kubereskan. Kau hanya seorang warga desa. Kau punya apa? Apa kebisaanmu? Kau tidak akan dapat mengalahkan prajurit-prajurit Majapahit. Kita lihat saja nanti. Aku akan membinasakan kamu seperti menepuk seekor lalat. Bagus. Tapi aku bukan seekor lalat. Dan kau tidak perlu banyak ngomong. Majulah, maju. Rayuyu, jangan bertele-tele. Kerahkan prajurit-prajurit. Tangkap orang itu. Siapapun dia. Ringkus dan bunuh saja. Ayo Rayuyu. Prajurit. Prajurit semuanya, tunda dulu pekerjaanmu. Kita tangkap orang ini. Kita bunuh dia. Dialah yang membakar tenda-tenda perkemahan kita. Kita binasakan dia bersama-sama. Ayo cabut senjata. Bunuh dia. Injak tubuhnya. Dan Rawedeng segera menyerang Rakuti yang terkenal dengan sebutan harimau jantan dari desa Ganding. Sementara prajurit-prajurit Majapahit mengepung serta menyergap dari berbagai jurusan. Ternyata Rakuti memberikan perlawanan sengit. Dia memang seorang pemuda yang gagah berani. Dia bertarung tanpa kebimbangan. Dia bertarung dengan mempertaruhkan jiwa raganya. Dia tidak takut terkena senjata tajam ataupun terbunuh. Dia melawan dengan senjatanya, sebuah tombak pendek yang bernama Patmayoni. Mata tombak berkilat-kilat menyambar ke sana kemari dan beberapa orang prajurit roboh terluka parah. Ayo, majulah kalian. Ayo, mengapa kalian berhenti, Mana orang tadi? Mana? Dia sudah kabur, Tuan Rayuyu. Dia lari ke sebelah sana. Goblok. Menangkap satu orang saja tidak becus. Goblok semua. Kita benar-benar sudah dihina. Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Rawedeng, kukira harimau desa Ganding itu bukan orang sembarangan. Benar Tuan. Dia mempunyai kemampuan yang cukup tinggi. Dia bisa bergerak dengan sangat lincah. Sudah beberapa kali kami mengepungnya. Tapi dia masih juga dapat meloloskan diri. Bahkan dia berhasil melukai beberapa orang teman. Prajurit, bukan dia yang berkemampuan tinggi, tapi kalian yang berkemampuan sangat rendah. Memalukan sekali. Tuan Rawedeng, perempuan itu lenyap, Tuan. Apa? Perempuan cantik itu melarikan diri. Kami sudah mencarinya ke sana kemari, Tuan. Rupanya harimau dari desa Ganding bermaksud membebaskan istrinya. Sial. Kita ini benar-benar sial.
kita sudah dipermainkan oleh seorang pemuda desa. Dan sekarang kita kecolongan lagi. Sudah. Ayo, kumpul semuanya. Kumpul. Ayo kumpul. Aku tidak akan membiarkan peristiwa ini. Aku tidak akan kembali ke Majapahit sebelum meringkus harimau dari desa Ganding. Untung kau segera datang, Kakang Rakuti. Ya, aku pasti datang, Si Tangsu. Aku tidak akan membiarkan prajurit-prajurit itu membawamu ke Majapahit. Kau adalah istri Rakuti. Rakuti tidak akan mengizinkan siapapun juga menjamah istrinya. Tapi Kakang, mereka pasti akan mengejar kita. Mereka akan menjadi bahan permainanku. Apa yang dapat mereka lakukan di tengah hutan seperti ini? Aku akan membunuh mereka satu persatu. Kalau mereka berani mengejar kita, lihat saja nanti. Si Tangsu. Ya, Kakang. Kau akan tahu siapa suamimu yang sebenarnya. Aku takut sekali, Kakang. Aku takut kalau kau sampai terbunuh. Jumlah mereka cukup besar. Tidak mudah merobohkan seekor harimau seperti Rakuti. Ya, mereka juga mengatakan seperti itu. Siapa berani menyombongkan diri di depan harimau jantan dari desa Ganding? Mereka boleh maju serentak, dan aku akan melumatkan tulang-tulang mereka, menggigitnya sampai binasa. Lihat, Kakang, mereka benar-benar mengejar kita. Lihat, mereka menyalakan obor untuk mencari kita. Orang-orang bodoh. Mereka mencari maut. Mereka akan segera tahu, dan mereka akan segera menemukan maut di tempat ini. Hei, prajurit-prajurit Majapahit, ini aku, Rakuti di sini. Ayo, kejarlah aku. Tangkaplah harimau dari desa Ganding. Kakang, kita bisa tertangkap. Mereka menuju kemari. Lihatlah, mereka menuju kemari, Kakang. Jangan khawatir, Si Tangsu. Rakuti akan melindungi istrinya. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang tersembunyi. Aku mempunyai tempat persembunyian yang cukup aman di lereng Bukit Pajarakan. Ayo, Si Tangsu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, istriku, kau bisa bersembunyi di sini. Gua ini cukup aman. Apakah prajurit-prajurit itu nanti tidak akan sampai kemari, Kakang? Iya. Bisa saja mereka ke sini. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka berani memasuki gua untuk menyambut sabetan mata tombakku ini? Mereka akan mampus begitu masuk gua. Ruangan gua ini cukup lebar. Banyak sekali batu-batuan bertonjolan di sana-sini. Iya. Gua ini bercabang dua, Si Tangsu. Dan salah satu lubangnya berputar-putar. Kau tidak usah masuk terlalu dalam. Oh, kau bisa tersesat di lubang gua yang berputar-putar. Karena itu, kau di sini saja. Tidak usah kemana-mana. Lalu, apa akan kita lakukan, Kakang Rakuti? Urusanku dengan prajurit-prajurit itu belum selesai. Dan aku akan menyelesaikannya. Apa maksudmu, Kakang? Mereka telah berbuat sewenang-wenang. Mereka berani menganiaya ibu. Dan mereka telah berani menculikmu, istriku. Mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang sewenang-wenang itu.
Aku akan membunuh mereka satu persatu. Jangan, Kakang. Lebih baik kita segera pergi dari tempat ini dan melupakan apa yang sudah terjadi. Mana bisa begitu? Mereka tidak bisa pergi begitu saja setelah menginjak-injak mukaku. Kita bisa bersembunyi di suatu tempat yang aman sampai akhirnya mereka kembali ke Majapahit. Itulah aku kira jalan yang terbaik, Kakang Rakuti. Tidak usah melawan mereka. Mereka adalah prajurit-prajurit kerajaan. Jumlah mereka cukup besar dan jumlah itu bisa bertambah besar lagi. Si Tangsu, kau tidak usah khawatir. Aku dapat menghadapi mereka. Aku mempunyai cara untuk melumpuhkan mereka. Tentu saja, aku tidak akan berhadapan langsung dengan banyak prajurit. Tapi aku bisa membokong mereka satu persatu. Sudahlah, kau tunggu saja di sini. Jangan pergi kemana-mana. Sebentar lagi aku akan kembali untuk membuktikan apa yang telah aku katakan. Jangan, Kakang. Lebih baik kita di sini saja. Kita bersembunyi di tempat ini sampai mereka kembali ke Majapahit, Kakang. Tidak, Si Tangsu, tidak. Aku bukan seorang perempuan. Aku ini seorang laki-laki. Aku harus bertindak sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Aku takut. Aku takut kau... Si Tangsu, aku bisa melindungi diriku sendiri. Kau tidak usah takut. Oh ya, dan kau tidak bisa mencegah aku, sekalipun kau adalah istriku. Sudah, Si Tangsu, jangan rewel. Dan ingat, jangan pergi kemana-mana. Jangan, Kakang Rakuti. Jangan pergi. Kakang Rakuti. Rakuti sama sekali tidak mengindahkan kata-kata dan peringatan istrinya. Dia segera melompat meninggalkan mulut goa. Si Tangsu menangis terseduh-seduh, menangis sendirian. Sementara itu Rawadeng dan prajurit-prajuritnya masih terus mengadakan pencarian. Mereka memasuki hutan belantara, tapi mereka sama sekali belum dapat menemukan jejak buruannya. Keparat. Orang itu lenyap seperti kutu pusuk, Rayuyu. Nampaknya dia sudah sangat kenal daerah ini, Rawadeng. Dia bisa melarikan diri dengan mudah. Dan nampaknya dia sudah biasa berkeliaran di sekitar tempat ini. Kita akan menangkapnya. Dan aku akan memenggal kepalanya. Rawadeng, kita tidak bisa terus bergerombol seperti ini. Benar, Rayuyu. Kita harus menyebar. Sekarang, perintahkan kepada prajurit-prajurit agar menyebar. Baik, Rawadeng. Dengar, sekarang kita menyebar. Sebagian prajurit mencari ke sebelah sana, ke arah timur. Sebagian lagi mencari ke sebelah barat. Dan ingat, jangan bergerombol. Nah, kerjakan. Ayo. Prajurit-prajurit Majapahit segera menyebar. Beberapa puluh orang bergerak ke arah timur, dan mereka pun memencar ke segala penjuru. Sementara beberapa puluh orang prajurit berbondong-bondong melangkah ke arah barat. Mereka juga memencar ke berbagai penjuru. Nampak dua orang prajurit berjalan mengendap-endap. Salah seorang di antaranya menggenggam obor. Mereka berdua siap dengan senjata terhunus. Kita sudah semakin jauh dari teman-teman. Biar saja. Kau takut? Bukannya takut. Tapi kukira orang itu tidak akan berlari ke arah sini. Kulihat hampir tak ada tempat yang baik untuk bersembunyi di sekitar tempat ini. Pohon-pohonnya juga mulai jarang. Kita teruskan saja mencari ke sebelah sana. Siapa tahu kita dapat menemukan harimau ganas itu dan sekaligus membunuhnya. Tuan Rawadeng tentu akan senang sekali. Mungkin saja kita akan diberi hadiah. Tapi bagaimana kalau kita yang terbunuh? Aku tidak ingin mati konyol. Baiklah, ayo
kita jalan lagi. Lihat, di depan itu ada pohon besar. Kalau sampai di sana kita tidak mendapatkan apa-apa, kita kembali bergabung bersama teman-teman yang lain. Baru saja 2 orang prajurit itu melangkah beberapa tindak. Mendadak di hadapan mereka sudah berdiri seorang laki-laki. Orang itu tiba-tiba saja berdiri, seolah-olah dia muncul dari bawah permukaan bumi. Lihat, siapa dia? Mungkin dia salah seorang teman kita. Dia tidak berpakaian seorang prajurit. Tenanglah, tenanglah. Aku akan bicara dengannya. Siapa kau ini? Kau tidak berpakaian seperti layaknya seorang prajurit. Kalau kau warga desa Pajarakan, cepat tinggalkan tempat ini. Jangan menghadang langkah-langkah kami. Kami hanya mau berurusan dengan harimau jantan dari desa Ganding. Jangan-jangan dia orang gila. Kupikir dia sengaja menghadang langkah-langkah kita. Kurang ajar. Hei, cepat pergi dari tempat ini, atau kami akan bertindak. Oh, setan alas. Kau masih juga berdiri di situ, ha? Kau berani menantang kami? Ya, aku menantang kalian, prajurit-prajurit Majapahit, di desa Ganding yang kalian cari-cari. Ada apa? Ada apa? Kau terluka parah? Prajurit itu tak mampu bertahan lebih lama lagi. Dia segera roboh bersimbah darah. Dadanya hampir terbelah. Prajurit yang satu lagi menjadi gugup. Sementara itu harimau jantan dari desa Ganding masih berdiri dengan tegap dan tenang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya.